Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita berjumpa kembali di pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab kelas 3. Sekarang pada hari ini insya Allah kita akan belajar kembali bahasa Arab pelajaran yang ke-8 ya, halaman 53, yaitu judulnya Halil babu maftuhun. Halil babu maftuhun. Apakah pintu itu terbuka? Ya, kemarin sudah sebelumnya dibahas sedikit ya. Kita juga sudah menghafalkan kosakatanya ya. Ustaz sudah berapa kali itu mengirim gambar isinya kalimat-kalimat untuk dihafal ya, kosakatanya. Itu Ustaz harapkan setiap kali pelajaran Ustaz itu terus diulang hafalan kosakatanya ya, untuk memudahkan belajar kita. Halil babu maftuhun. Apakah pintu itu terbuka? Nah, kita akan belajar mengucapkan kalimat tanya itu. Jadi kita bertanya, apakah pintu itu terbuka? Atau apa saja yang terbuka? Misalnya di sini ada kotak yang terbuka, atau jendela terbuka, atau tas yang terbuka. Nah, bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Contohnya di sini pintu bahasa Arabnya adalah al-babu. Al-babu. Kalimat kata tanyanya yaitu hal, apakah. Pintu bahasa Arabnya al-babu. Terus maftuhun artinya terbuka. Kita coba gabungkan. Apakah pintu itu terbuka? Apakah pintu terbuka? Begitu ya. Apakah hal pintu al-babu terbuka? Maftuhun. Jadi halil babu maftuhun. Nah, begitu kalimat tanyanya ya. Kalau kotak contoh kedua yang ditanyanya adalah kotak kardus, as-sunduku. Ya, as-sunduk itu kotak ya, kotak apa saja, mau kotak kardus, kotak peti ya. As-sunduku, apakah kotak itu terbuka? Apakah kotak terbuka? Apa bahasa Arabnya? Bagaimana bahasa Arabnya? Apakah bahasa Arabnya hal. Kotak bahasa Arabnya as-sunduku. Terbuka bahasa Arabnya maftuhun. Jadi kalau digabungkan, apakah kotak itu terbuka? Bahasa Arabnya halis sunduku maftuhun. Jadi begitu ya cara membuat kalimat tanyanya. Sekarang bagaimana kalimat jawabannya? Karena yang ditanyanya itu adalah pintu atau kotak, pintunya itu terbuka, kotaknya terbuka. Jawabannya berarti ya atau tidak? Ya. Kan tadi yang ditanyakannya, apakah pintu itu terbuka? Ternyata pintunya terbuka. Berarti jawabannya ya. Ya, pintu itu terbuka. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya itu adalah na'am. Bahasa Arab ya adalah na'am. Na'am ya. Pintu itu terbuka. Nah, pintu adalah al-babu tadi. Nah, kalau untuk menjawabnya tidak usah disebut al-babu lagi. Cukup kita ganti dengan kata ganti, yaitu huwa. Huwa. Na'am, huwa maftuhun. Na'am, huwa maftuhun. Ya, huwa
Huwa itu apa artinya? Kalau arti asalnya huwa itu adalah dia. Nah, itu dia itu kata ganti dari kata al-babu, pintu. Jadi kita untuk menjawabnya tidak usah menyebutkan al-babu lagi, cukup dengan kata ganti huwa. Dia maftuhun, terbuka. Jadi kita ulangi ya, kalimat tanyanya, halil babu maftuhun, apakah pintu terbuka? Naam, huwa maftuhun. Begitu jawabannya ya, menjawabnya. Ya, pintu itu terbuka. Jadi di sini pintu al-babu diganti dengan kata huwa. Makanya huwa itu disebutnya domir, kata ganti. Ya, huwa. Nah, itu kenapa pakai huwa? Artinya dia, ya, huwa itu. Dia yang menunjukkan kepada laki-laki. Sebab arti dia itu bukan hanya huwa. Kalau dia untuk perempuan, yaitu hiya. Masih ingat nggak? Waktu pertemuan sebelumnya, Ustadz pernah menyampaikan tentang domir, kata ganti. Nah, huwa artinya dia laki-laki. Kalau hiya artinya dia perempuan. Ya. Beda lagi dengan kalimat an-nafizatu. Apa arti an-nafizatu? Jendela. An-nafizatu artinya adalah jendela. Ya. Kalau tadi al-babu, pintu, an-nafizatu artinya jendela. An-nafizatu, nah, kita bedakan. Kita kemarin Ustaz sudah menyampaikan ya, ada kalimat yang mempunyai ciri laki-laki, ada kalimat yang mempunyai ciri perempuan. Kalimat yang mempunyai ciri laki-laki bagaimana dan ciri perempuan bagaimana? Kalau cirinya laki-laki, kalimat ciri laki-laki itu tidak ada huruf ta marbutoh atau tak melingkar di akhirnya. Kalau kalimat yang ada ciri perempuannya itu ada huruf tak melingkar di akhirnya. Contohnya ini, an-nafizatu. Itu ciri kalimat laki-laki atau perempuan? An-nafizatu itu ciri kalimat perempuan karena ada huruf tak melingkar di akhirnya. Beda dengan al-babu. Al-babu itu tidak ada tak melingkar di akhirnya. Ya, makanya an-nafizatu itu termasuk kalimat muannas atau perempuan. Ya. Nah, jadi termasuk untuk bertanya apakah an-nafizatu itu apa? Jendela ya. Apakah jendela itu terbuka? Bahasa Arabnya bagaimana? Apakah bahasa Arabnya hal? Jendela an-nafizatu terbuka. Nah, tadi terbuka maftuhun ya. Kalau di sini maftuhunnya ditambah huruf tak melingkar di akhirnya, menjadi maftuhatun. Kenapa? Karena dia mengikuti kepada kalimat sebelumnya, yaitu an-nafizatu. An-nafizatunya itu menggunakan tak melingkar di akhirnya, maka maftuhunnya juga ditambah huruf tak melingkar di akhirnya, yaitu maftuhatun. Begitu ya. Nah, itu untuk kalimat tanyanya. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Apakah jendela itu terbuka? Bahasa Arabnya yaitu hal an-nafizatu maftuhatun. Halin nafizatu maftuhatun. Nah, begitu ya. Jadi an-nafizatu pasangannya dengan maftuhatun. Kenapa an-nafizatunya ada tak melingkar, maftuhatunnya ada tak melingkar? Gitu ya. Kalau beda dengan yang tadi al-babu, akhir katanya tidak ada tak melingkar. Al-babu pasangannya dengan maftuhun. Maftuhun akhirnya huruf akhirnya bukan huruf tak melingkar, kan huruf tak marbutoh.
Nah, begitu ya. Harus bisa membedakan seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan halin nafizatu maftuhatun, apakah jendela itu terbuka? Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya yaitu karena jendelanya itu terbuka, berarti jawabannya ya. Ya, jendelanya itu terbuka. Berarti bahasa Arabnya bagaimana? Ya, bahasa Arabnya na'am. Na'am. Nah, jendela itu terbuka, Pak. Bagaimana bahasa Arabnya? Sama ini juga, tidak usah menggunakan an-nafizatu, cukup menggunakan kata ganti. Dia, kata ganti dia. Ya. Kalau tadi kata ganti dia untuk al-babu huwa. Kalau ini kata ganti dia untuk an-nafizatu yaitu hiya. Kenapa hiya? Karena hiya itu adalah untuk perempuan. Untuk kalimat perempuan. Hiya itu dia untuk perempuan. Kenapa menggunakan hiya? Karena yang digantinya itu adalah an-nafizatu, kalimat perempuan, kalimat yang terdapat ciri perempuan, yaitu tak melingkar, an-nafizatu. Maka menggunakan kata ganti hiya. Ya. Jadi na'am, ya. Hiya maftuhatun. Hiya maftuhatun. Kita ulangi ya. Apakah jendela itu terbuka? Bahasa Arabnya halin nafizatu maftuhatun. Jawabannya, karena jendela itu terbuka, jawabannya na'am, ya. Hiya maftuhatun. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kalau nanti ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan kepada Ustadz ya. Kita coba buka latihan halaman 57. Ya. Bisa dilihat di sini. Bagian H. Bagian H di sini contohnya soal nomor ke-1. Bahasa Arabnya halil ghurfatu maftuhatun. Hal artinya apakah. Al-ghurfatu. Nah, al-ghurfatu di sini kalimat laki-laki atau perempuan? Al-ghurfatu adalah kalimat perempuan karena ada cirinya. Di akhir katanya ada huruf tak melingkar, tak marbutoh. Al-ghurfatu itu kalimat ciri perempuan ya. Halil ghurfatu maftuhatun. Karena al-ghurfatu terdapat ciri perempuan, maka menggunakan maftuhatun, tidak maftuhun. Menggunakan maftuhatun. Nah, begitu ya. Di akhir katanya ada tak melingkar juga. Jawabannya na'am, ya. Nah, di sini ada titik-titik diisi dengan huwa atau hiya. Huwa itu kata ganti untuk kalimat yang laki-laki. Kalau hiya kata ganti untuk kalimat yang perempuan. Nah, maka yang nomor 1 ini kira-kira huwa atau hiya? Nah, kita lihat ke kalimat pertanyaannya. Halil ghurfatu. Nah, yang ditanyakannya itu adalah al-ghurfatu. Al-ghurfatu itu kalimat laki-laki atau perempuan? Maka al-ghurfatu adalah kalimat perempuan karena ada ciri tak melingkar. Maka di titik-titiknya ini, di jawabannya ini, yang betul adalah hiya. Hiya kata ganti dia untuk perempuan. Kenapa? Karena al-ghurfatunya kalimat perempuan. Yang kedua, halil hammamu maftuhun. Apakah kamar mandi itu terbuka? Al-hammamu itu kira-kira laki-laki perempuan kalimatnya. Al-hammamu itu adalah kalimat laki-laki karena tidak ada huruf tak melingkar di akhirnya. Maka kata ganti yang tepat untuk diisi di titik-titik ini adalah huwa atau hiya. Kalimat kata gantinya adalah huwa.
Karena apa? Karena menggantikan kata al-hammamu. Al-hammamu itu kalimat laki-laki. Maka kata gantinya adalah huwa. Dia laki-laki. Naam, Allah. Huwa maftuhun. Itu soal nomor 2. Kita lihat ke latihan bagian bawahnya ya, yang bagian huruf wa. Yaitu ini diisinya adalah di checklist pada kalimat yang dianggap tepat. Tapi kalau kira-kira kalimatnya kurang tepat, maka kita silang. Ya, kita silang. Contohnya nih, soal nomor 1 bagian wa ya, bagian huruf wa. Wow. Soal nomor 1, halil ulbatu maftuhun. Kira-kira kalimat ini tepat atau salah atau kurang tepat? Halil ulbatu. Nah, apakah al ulbatu maftuhun? Al ulbatu itu ada huruf ta melingkar di akhirnya. Berarti ini kalimat laki-laki atau perempuan? Kalimat perempuan karena ada huruf ta melingkar di akhirnya. Ya, halil ulbatu kalimat perempuan, al ulbatu ini dipasangkan, disandingkan dengan maftuhun. Kira-kira tepat atau kurang tepat? Benar atau salah? Al ulbatu disandingkan, dibarengkan dengan maftuhun. Itu jawabannya adalah kurang tepat. Ya, karena al-ulbatu itu adalah kalimat perempuan, ada tak melingkar di akhirnya. Seharusnya maftuhatun, bukan maftuhun. Maftuhatun harusnya ada tak melingkar di sini ya, maftuhatun. Berarti ini kalimat yang soal nomor 1 adalah salah. Ya, kurang tepat. Soal nomor 2. Na'am huwa maftuhun. Nah, kita lihat huwa adalah kalimat kata ganti untuk laki-laki disandingkan dengan maftuhun. Kira-kira tepat atau kurang tepat? Benar atau salah? Huwa maftuhun. Huwa dengan maftuhun benar atau salah? Huwa itu kalimat atau kata ganti untuk laki-laki. Dia laki-laki. Maftuhun. Maftuhun itu kalimat laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, karena tidak ada huruf ta di akhirnya, tidak maftuhatun tapi maftuhun. Berarti ini adalah sama ya. Huwa laki-laki, maftuhun juga laki-laki. Jadi na'am huwa maftuhun itu tepat atau kurang tepat? Jawabannya adalah benar, tepat. Karena huwa itu laki-laki, maftuhun juga laki-laki. Jadi jawabannya checklist, tepat atau benar. Begitu ya. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya silakan diisi. Ya. Mudah-mudahan bahasan yang disampaikan Ustadz barusan dapat dimengerti. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke Ustadz. Sekian saja bahasan kita pada hari ini. Untuk menyelesaikan pelajaran yang ke-8 Ad-Darsus Tsamin. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita lanjut ke pelajaran yang ke-9. Dicukupkan saja pada belajar pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.